Halo what's up guys, welcome back to my new video again. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hack the box. Jadi kemarin hack the box merilis box terbaru ya, yaitu Jewel. Jadi kalau kita lihat info cardnya di sini, OS-nya itu Linux, terus tingkat kesulitannya itu medium, dan box tersebut dirilis pada tanggal 10 Oktober 2020. Dan di sini seperti biasa kita akan scan mesinnya untuk melihat ada berapa port yang kebuka. Jadi kalian bisa menggunakan perintah seperti ini untuk men-scan mesinnya. Lalu di sini seperti yang kalian lihat, mereka tidak menggunakan port 80 untuk server HTTP-nya, dan untuk HTTP servernya mereka menggunakan dua server yang berbeda ya. Yang pertama, mereka menggunakan Apache versi 2.4, terus HTTP generatornya mereka menggunakan GitWeb versi 2.20, dan versi server untuk port 8080 mereka menggunakan Nginx versi 1.14 ditambah Fusion Passenger versi 6.0.6. Di sini nama hostnya jewel.htb ya. Jadi silakan kalian tambahkan nama hostnya ke dalam server lokal kita. Bisa kita ketik nano SDC host dan enter. Masukkan alamat IP-nya, terus masukkan nama hostnya. Jika sudah, tekan Ctrl X, Y, dan enter. Oke, pertama kita akan cek terlebih dahulu ada project apa saja di dalam GitWeb versi 2.20. Jadi itu adalah hal yang termudah yang pertama yang bisa kita lakukan, karena di sini bisa kita ketik lsla user nmap script, lalu kita grab GitWeb dan enter. Nah, lihat kita bisa menggunakan nmap untuk mengambil informasi daftar project apa saja yang ada di GitWeb. Oke, bisa kita ketik nmap script, lalu masukkan scriptnya. Silahkan kalian copy dan paste di sini, dan masukkan alamat IP target 10.10.211 port 8000 dan enter. Dan lihat kita sudah mendapatkan nama projectnya. Oke, di sini coba kita cek terlebih dahulu ya website Apache-nya. Masukkan alamat IP target 10.10.211 port 8000 dan enter. Nah, lihat ini websitenya. Coba kita periksa. Jadi nama autornya itu adalah Bill ya. Terus di sini kita bisa search dan kita bisa grab. Dan sekarang kita akan coba grab username dan enter. Maka dia akan menampilkan username-nya. Terus kalau kita ketik password dan enter, dan lihat kita sudah mendapatkan database SQL-nya. Jadi coba kita cek ya. Tekan Ctrl F, lalu kita cari username dan enter. Nah, lihat kita sudah mendapatkan username dan passwordnya. Jadi coba kita copy ya. Di sini bisa kita ketik nano hash.txt, enter, dan paste passwordnya di sini. Terus ini juga kita salin dan paste di sini. Jika sudah, tekan Ctrl X, Y, dan enter. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa website tersebut menggunakan bahasa pemrograman Ruby guys ya. Kita bisa tahu dari ekstensi filenya RB. Jadi mereka menggunakan Rails untuk kerangka kerja aplikasi web yang berjalan menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Jadi sejujurnya aku nggak pernah sama sekali menggunakan bahasa pemrograman Ruby guys ya. Dan ini adalah suatu hal yang baru yang bisa kita pelajari. Dan biasanya cara pertama yang kulakukan untuk mencari kerentanan pada suatu web, kita bisa lihat informasi tersebut dari Common Vulnerabilities and Exposures atau disingkat CVE ya. Jadi CVE itu adalah sistem yang menyediakan metode referensi terkait kerentanan dan paparan keamanan informasi yang diketahui oleh publik. Di sini cara mudah yang bisa kita lakukan, kita bisa search Rails CVE dan enter. Dan lihat ada banyak website yang menyediakan referensi tentang kerentanan yang kita cari. Coba kita klik halaman yang paling atas. Usahakan cari CVE yang terbaru ya.
dan sesuai dengan versi REST yang kita cari, kita bisa grab kembali di sini Rails dan enter. Dan lihat, kita sudah mendapatkan versi Rails-nya. Di sini kita cari versi 5.2 CVE 2020-8166 ini bisa. Terus CVE 2020-8165 ini juga bisa. Nah, ini yang berbahaya nih. Kenapa? Karena bug tersebut berpotensi menghasilkan RCE. Jadi RCE itu adalah bug yang sangat berbahaya ya. Dengan adanya bug tersebut, seorang hacker bisa meremote server korban dengan melakukan beberapa injeksi kode ke dalam server korban. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kita eksploitasi bug tersebut. Bisa kita search CVE 2020-8165 dan enter. Di sini bisa kalian klik GitHub Masiro 331 dan lihat, ini adalah cara untuk mengeksploitasi bug CVE 2020-8165 dan persyaratannya di sini kalian harus punya Ruby versi 2.6.3 dan REST-nya harus versi 5.2.3. Oke, silakan kalian git clone scriptnya, salin dan paste di sini. Terus cd CVE 2020-8165 enter. Dan jika kalian memiliki versi Ruby yang berbeda, kalian bisa ubah konfigurasinya di sini. Bisa kita ketik nano game file dan enter. Ada beberapa yang akan kita rubah di sini ya. Yang pertama, untuk versi Ruby-nya silakan disesuaikan dengan versi Ruby kalian masing-masing. Di sini aku menggunakan versi Ruby 2.7.1. Terus di bagian SQLite bisa kita tambahkan git https github SQLite ruby, branch add gamespeed, dan jika sudah tekan Ctrl X, Y dan enter. Lalu setelah itu kita install bundle-nya, salin dan paste di sini, enter. Oke, tunggu sebentar. Dan lihat, jika kalian mengalami error, silakan dirubah kembali konfigurasinya. Oke, di sini bisa kita salin dan paste di sini, enter. Jika sudah, kita salin lagi dan paste di sini. Lalu setelah itu kita akan bikin payloadnya. Bisa kita ketik bundle exit Rails console dan enter. Jadi buat kalian yang belum menyelesaikan ini, silahkan diselesaikan dulu ya. Setelah itu di sini kita akan memasukkan reverse shell bus ke dalam payload. Bisa kita salin bagian ini, paste di sini. Terus kita rubah bagian ini, bin bus -c bus -i. Lalu masukkan alamat IP kalian masing-masing, 10 10 15 32 port 1337 dan enter. Setelah itu silakan kalian ikuti saja default yang sudah disediakan di sini. Oke. Jika sudah, jadi ini adalah payloadnya yang bisa kalian gunakan. Coba kita salin dan kita simpan ke dalam file payload.txt nano payload.txt, enter. Kalian paste di sini. Terus jika sudah, tekan Ctrl X, Y dan enter. Sekarang kita akan cek server Nginx dan Fusion Passenger. Jadi Fusion Passenger adalah server web yang mendukung Python, Ruby dan JavaScript. Server web ini dirancang untuk berintegrasi ke dalam HTTP server Apache dan server web Nginx. Di sini seperti yang kalian lihat, jadi ini adalah websitenya dan di pojok kanan atas ada tombol sign up. Silakan kalian klik. Dan untuk username-nya kita ketik hacker exploit, terus emailnya hackerexploit@mail.htb, passwordnya 123 dan enter. Oke, coba kita login ya. Masukkan emailnya hackerexploit
mail.htb, terus passwordnya 123 dan enter. Dan lihat di sini kita sudah masuk ke dalam websitenya. Dan sekarang kita akan mencari metode post di dalam web tersebut untuk memasukkan script payload kita yang sudah kita bikin tadi. Oke, bisa kalian klik profile. Terus di sini kita bisa klik profile lagi dan coba kita view page source. Nah, lihat kita sudah menemukan metode post di sini. Dan sekarang kita akan coba memasukkan script payload kita ke dalam server target. Jadi di sini aku menggunakan Bob Suite untuk intercept datanya. Lalu username-nya coba kita ganti HackerX. Dan jangan lupa hidupkan proxy-nya. Terus jika sudah, silakan kalian klik tombol update. Oke, jadi ini adalah datanya. Coba kita pindahkan ke Rapider. Terus di sini coba kita lihat kembali payloadnya ya. Live pad payload.txt dan enter. Coba kita salin dan paste di sini. Lalu setelah itu kita matikan intercept-nya. Terus kita kirim script-nya. Dan lihat, jika status kodenya 500, itu berarti ada masalah pada server website. Dan sekarang kita bisa ketik di sini nc nflp 1337. Terus di sini jika kita reload, maka kita akan connect ke dalam server target. Jadi inilah yang disebut RCE atau Remote Code Execution. Dan sekarang coba kita ls la dan enter. Jadi ini adalah file website block yang kita gunakan tadi. Terus di sini coba kita cd _2 dan enter. ls la. Nah, lihat kita sudah mendapatkan user flag hack the box-nya. Dan sekarang kita akan coba masuk ke dalam server target sebagai root. Jadi root itu di dalam Linux diibaratkan dewa ya. Jadi dia bisa melakukan apapun terhadap sistem karena root merupakan hak akses tertinggi pada sistem operasi Linux. Oke, di sini kita bisa menggunakan linpaste untuk mencari informasi celah keamanan mengenai hak istimewa pada Linux. Oke, bisa kalian cek di deskripsi untuk link downloadnya. Dan sekarang kita akan upload script linpaste-nya ke dalam server target. Bisa kita ketik python -m simple http server 80 dan enter. Terus di sini bisa kita ketik get, lalu masukkan alamat IP kalian 10.14.44 linpaste.hesa dan enter. Dan lihat, kita sudah berhasil mengupload script linpaste-nya ke dalam server target. Di sini bisa kita ketik sebentar chmod +x linpaste.sh. Terus kita jalankan scriptnya linpaste.hesa dan enter. Oke, tunggu sebentar. Dan lihat, kita sudah berhasil mendapatkan hash password database-nya. Coba kita cat, lalu kalian salin dan paste di sini, enter. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kita cari passwordnya ya. Nah, lihat, kita sudah mendapatkan hash passwordnya dari user Bill dan Jennifer. Coba kita salin dan kita simpan ke dalam file hash.txt. Paste. Ini juga kita salin dan paste di sini. Jika sudah, tekan Ctrl X, Y dan enter. Dan sekarang kita akan membrute force passwordnya menggunakan John. Jadi di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang brute force ya. Jadi buat kalian yang belum nonton tentang dasar-dasar penetrasi testing versi Try Hack Me, bisa kalian klik huruf I di pojok kanan atas video ini. Oke, di sini bisa kita ketik ls la John dan enter. Dan lihat, ini adalah script John-nya. Bisa kita ketik John hash.txt. Terus masukkan word list-nya -w user share word list brute password .txt dan enter.
Jadi buat kalian yang belum download wordlistnya, silakan kalian git clone sekarang di GitHub by Indo Security. Oke, dah lihat kita sudah mendapatkan passwordnya. Coba kita simpan ke dalam file nano.pas.txt, terus spongebob, dan jika sudah tekan Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, sekarang kita akan coba melihat daftar hak istimewa pengguna atau memeriksa perintah apa saja yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam server target sebagai root. Di sini seperti yang kalian lihat, web tersebut menggunakan Google Authenticator. Jadi di sini coba kita lihat konfigurasi dari Google Authenticator ini. Cat, salin dan paste di sini, enter. Lalu coba kita Python 3 import bin bash dan enter. Terus di bagian hashnya coba kita salin dan paste di sini, tes dan klik OK. Lalu jika sudah, bisa kita ketik di sini sudo -l. Oke. Biasanya kalau SSH server menggunakan Google Authenticator, itu kita harus 2 kali login ya. Di sini silakan masukkan passwordnya spongebob, terus masukkan kode verifikasinya, salin dan paste di sini. Nah, jika error berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, bisa jadi kode yang kita masukkan itu tidak valid. Terus bisa jadi juga waktu server target dan server kita itu tidak sinkron. Makanya coba kita cek terlebih dahulu. Oke, bisa kita ketik cat xtc time zone dan coba kita cek time zone server kita ya. Cat xtc time zone. Nah, lihat, berarti bisa dipastikan bahwa kita harus mensinkronkan waktu sesuai dengan server target. Oke, bisa kita ketik lsla xtc time zone dan seperti yang kalian lihat, kita tidak akan bisa mengubah time zone server target karena kita perlu akses root untuk mengubahnya. Mau nggak mau, kita harus ubah time zone server lokal kita. Di sini bisa kita ketik time date ctl dan enter. Jadi ini adalah waktu lokalnya ya. Terus ini zona waktunya. Terus coba kita periksa waktu lokal kita, time date ctl, dan di sini kita akan menyamakan waktu lokal kita dengan waktu lokal target. Oke, langsung saja bisa kita ketik sudo time date ctl set time zone, terus masukkan zona waktu target. Silakan kalian salin dan paste di sini, enter. Oke, setelah itu kita akan ubah waktu lokal kita. Bisa kita ketik date set dan coba kita lihat kembali waktu lokal target time date ctl. Silakan kalian salin dan paste di sini, enter. Oke, jika sudah, coba kita cek ya. Time date ctl, terus di sini time date ctl. Dan lihat, waktu lokal dan zona waktu kita sudah sama dengan server target. Sekarang coba kita ulangi ya. Sudo -l, terus enter. Dan masukkan passwordnya spongebob, terus masukkan kode autentikatornya 987638 987638 dan enter. Nah, lihat, kita sudah berhasil menemukan perintah yang bisa kita gunakan untuk mendapat akses root. Oke, di sini bisa kita ketik sudo user bin open -e bin sh dan enter. Coba kita wim. Dan lihat, kita sudah masuk ke dalam server target sebagai root. Oke guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu guys ya. Untuk video selanjutnya akan segera menyusul. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.